Sebelumnya saya mau minta maaf karena terlalu lama absen. Maaf. Terima kasih buat yang sudah nungguin video terbaru saya. Dari kemarin hujan nonstop, saya nggak bisa record. Banyak noise, maklum. Saya belum punya studio sendiri. Heobong akhirnya berhasil bertemu dengan istrinya kembali. Gimana menurut kalian alur ceritanya? Apa ada yang masih bingung? Atau memang sudah mengerti apa yang dimaksud oleh sang pengarang? Pembahasan kita memang belum mencapai titik klimaks. Tapi mulai dari sini, skala ketegangan akan terus bertambah. Kenapa? Karena saat ini Jun Ye-eun sedang mengumpulkan kembali kekuatan-kekuatan sekte iblis di masa ini. Rencana Jun Ye-eun ingin menjadikan sekte iblis menjadi fraksi terkuat di zaman ini. Dan bahkan level kekuatan Jun Ye-eun dan skill-skill juga senjatanya akan bertambah. Jun Ye-eun akan naik 2 tingkat lagi di atas Heavenly Master. Juga selain mengendalikan tenaga dalam atau Ki, Jun Ye-eun juga akan mempelajari teknik aura. Selain pedang iblis langit yang bisa berubah menjadi armor di pergelangan tangan kanan Jun Ye-eun, masih ada 6 lagi senjata sejenis seperti golok, cakram, tongkat, cambuk, tombak, dan yang terakhir pisau terbang. Seperti halnya pedang iblis langit, kesemua senjata-senjata itu juga mampu berubah menjadi armor yang menempel di tubuh Jun Ye-eun nanti. Ini keren, asli. Season pertama itu hanya pengiring. Klimaksnya ada di season 2. Buat yang penasaran, langsung aja baca novelnya. Atau yang masih bisa bersabar, tunggu video-video dari saya. Terima kasih. Nanomasin season 2, chapter 87. Heobong memecahkan kepala lelaki yang mengganggu istrinya. Wajah Heobong tampak seperti singa saat menghancurkan kepala orang itu. Bong bong. Tapi saat mendengar Moon Ranyong memanggilnya, ekspresi wajahnya langsung berubah. Moon Ranyong adalah istri tercinta Heobong. Dia adalah wanita yang menemaninya selama di sekte iblis saat tidak ada Jun Ye-eun. Heobong tadi benar-benar beringas. Tapi sekarang dia cemberut memasang muka imut sambil memeluk istrinya. Oh, ada apa dengan wajahmu, Bongbong? Kenapa ditekuk begitu? Sepertinya suamiku sangat merindukanku. Setelah mengatakan itu, Moon Ranyong meneteskan air mata karena dia juga merindukan Heobong. Mumun, Bongbong, Mumun, Bongbong, Mumun, Bongbong. Jurang di sebelah mana ya? Mereka berdua aku lempar ke jurang aja kali ya. Sudah lama kita tidak bertemu ya, Great Elder Moon. Saat mendengar suara itu, mata Moon Ranyong melebar. Dia segera mendorong Heobong dari pelukannya ke samping dan dia langsung bersujud di lantai. Salam, Tuan Junma. Moon Ranyong yang sedang menundukkan kepalanya berteriak dengan gugup. Aku, Great Elder Moon Ranyong. Shh. Tapi saat Moon Ranyong ingin menyapa Jun Ye-eun secara resmi, Jun Ye-eun memintanya untuk tetap diam. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah dia memperhatikan orang-orang yang di sekitar yang masih selamat menatap mereka. Mereka yang masih selamat semuanya adalah warga sipil. Itu berarti identitas mereka tidak boleh diungkapkan. Setelah memahami situasinya, dia mengubah cara menyapa Jun Ye-eun dengan telepati. Great Elder Moon Ranyong menyapa Chunma dari Ordo Iblis Langit yang Agung.
Sambil mengatakan itu, air mata mengalir di wajahnya. Awalnya dia ragu dengan ramalan yang diberitahukan kepadanya. Tetapi saat dia melihat Jin Yi-won ada di sini, di depan matanya sendiri, dia tidak bisa menghentikan ledakan emosi bahagianya. Yang mulia, dapat melihatmu seperti ini setelah... ini benar-benar... Moon Ranyong mengatakan itu sambil menangis hingga dia tersedak. Dia tidak bisa menerima kenyataan di hadapannya ini. Jin Yi-won tersenyum cerah dan mengangkat tubuhnya yang sedang berlutut. Aku sudah mendengar semuanya dari Hyeobong. Walau ini sudah terlambat, tapi selamat atas pernikahan kalian. Moon Ranyong tersipu malu karena kata-kata Jin Yi-won itu. Dia juga tampaknya sadar akan pernikahannya dengan Hyeobong yang jauh lebih muda darinya. Elder Moon, bagaimana caramu bangun? Hyeobong yang juga penasaran dengan itu menambahkan pertanyaan Jin Yi-won. Benar cinta, bagaimana kamu bangun? Cinta? Fix, ku lempar dia ke jurang. Jin Yi-won mengerutkan kening saat mendengar Hyeobong memanggil Moon Ranyong. Hyeobong sepertinya tidak sedang berbicara dengan seorang wanita yang 200 tahun lebih tua darinya. Aku melihat banyak kerangka di dalam gua. Cinta, apakah kau diserang? Di dalam gua tempat Moon Ranyong berhibernasi, Jin Yi-won dan Hyeobong menemukan ada lebih dari 20 kerangka di dalam gua. Analisis nano mengatakan bahwa kerangka-kerangka itu berusia 2 hingga 3 tahun yang lalu. Lalu Moon Ranyong menjawab pertanyaan itu dengan ekspresi murung. Ya, seperti yang sudah kalian duga, aku secara paksa dibangunkan oleh sekelompok orang. Anak Dajjal. Wajah Hyeobong berkerut dan mengutuk setelah mendengar itu. Wajar jika dia bereaksi seperti ini karena istrinya diganggu. Tuan, apakah itu juga orang-orang dari grup MS itu? Pada pertanyaan itu, Jin Yi-won menatap Moon Ranyong dan Moon Ranyong menggelengkan kepalanya. Grup MS? Aku tidak tahu apa yang sedang kalian bicarakan, tapi aku tidak tahu siapa mereka. Kau tidak mengenal mereka? Atas pertanyaan Jin Yi-won, Moon Ranyong memberitahu mereka apa yang telah terjadi. Tepat 2 tahun 4 bulan yang lalu, ketika Moon Ranyong tiba-tiba tersadar, dia merasakan dantiannya sedang disentuh dan ada seseorang sedang melakukan teknik penyerapan energi. Itu adalah teknik yang digunakan untuk menyedot energi internal seseorang. Saat di era Jin Yi-won, tidak ada pendekar yang ingin melakukan hal itu. Karena walau hanya menyerap 10% energi seseorang, efek sampingnya akan sangat parah. Aku tersadar karena aku merasakan energiku sedang diserap. Aku kaget. Aku segera mendorongnya menjauh. Tetapi orang itu menyadarinya. Dia berhenti menyerap energi dan kemudian menghancurkan dantianku. Tapi bersamaan dengan dia menghancurkan dantianku, aku berhasil menyerangnya juga. Karena Moon Ranyong telah meminum darah Flame Kilin, Moon Ranyong memiliki kekuatan regeneratif dan energi roh yang sangat baik di dalam dirinya. Dia tidak langsung melemah dan berhasil memberikan serangan kepada jantung orang itu. Orang itu panik, dia terluka dan segera melarikan diri. Aku mencoba mengejarnya, namun Moon Ranyong mencoba menangkapnya, tapi ternyata dia bersama orang lain.
orang lain itu ikut campur, dan akhirnya Moon Ranyong kehilangan jejak orang yang menghancurkan dantiannya. Yang membuat segalanya menjadi lebih buruk adalah dia kehilangan kesadaran. Karena dia telah kehilangan lebih dari setengah energi internalnya, kemampuan regeneratifnya jadi melemah. Ketika aku terbangun, aku sudah berada di rumah sakit kota Datong. Moon Ranyong mengatakan itu sambil menatap mayat yang sedang tergeletak di lantai di sebelahnya. Dia menemukanku secara tidak sengaja dan membawaku ke rumah sakit untuk beradaptasi dengan dunia yang sangat berbeda dari dunianya. Dia berpura-pura kehilangan ingatannya dan menerima bantuan dari Cho Hyung Man. Cho Hyung Man jatuh cinta karena kecantikan Moon Ranyong. Dia banyak membantunya dan memberikannya pekerjaan di balai kota. Karena kebaikannya itu, walau kepribadiannya sangat buruk, Moon Ranyong berusaha melindunginya sebanyak mungkin. Hyeobong menatap mayat Cho Hyung Man dengan wajah merasa bersalah. Dia telah membunuh orang yang membantu istrinya. Wajar jika Hyeobong merasa menyesal. Saat itu kondisiku benar-benar lemah. Moon Ranyong yang tahu bahwa dirinya sedang melemah menyadari bahwa mungkin ada orang yang akan mengincarnya. Jadi dia mewarnai rambutnya yang merah dan berbaur dengan masyarakat. Di waktu senggangnya, dia mencoba mencari tahu apapun tentang Chun Ye-won atau Ordo Iblis Langit. Tapi semua yang dia dengar mengejutkan. Mereka mengatakan bahwa Ordo Iblis Langit telah dibubarkan dan sudah menghilang. Moon Ranyong mengetahui tentang apa yang terjadi 27 tahun yang lalu terhadap sekte iblis. Dan rencananya untuk bertemu dengan Chun Ye-won atas bantuan Cho Hyung Man dia batalkan. Lalu Moon Ranyong menatap Hyeobong dan berkata, "Aku mencoba memulihkan kekuatanku untuk membangunkan mereka sebagai solusi terbaik berikutnya. Tapi karena dia telah kehilangan lebih dari setengah energi internalnya dan kekuatan regenerasinya melambat, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Namun dia tidak boleh menyerah. Dia tetap berkonsentrasi untuk memulihkan kekuatannya. Tapi portal gate muncul di dalam kota Datong. Oh cinta." Hyeobong merasa terharu oleh kesulitan yang Moon Ranyong alami dan memeluknya lagi. "Aku akan menghancurkan para bajingan yang membuatmu menjadi seperti ini dengan tanganku sendiri." Bong-bong. Ungkapan emosi Hyeobong membuat Moon Ranyong tersenyum. Moon Ranyong merasa sangat bersyukur telah berhasil bertemu dengan Hyeobong lagi. "Hyeobong, coba kau menjauh sebentar." Ada apa tuan?" Chun Ye-won menyuruh Hyeobong untuk mundur agar dia dapat melihat kondisi fisik Moon Ranyong. Chun Ye-won memeriksa dantian Moon Ranyong. Seperti yang dia katakan, dantiannya telah rusak. Jika dantiannya seperti ini, wajar energi internalnya berkurang. Selain itu, flame ki dari binatang rohnya juga melemah. Ada kemungkinan besar bahwa flame ki-nya juga diambil. "Hyeobong, bawakan aku botol itu." Ini tuan." Hyeobong menyerahkan botol yang dibawanya kepada Chun Ye-won. "Tuan, ini kan..." Tidak mungkin Moon Ranyong tidak mengetahui apa isi di dalam botol itu. Jika botol miliknya tidak diambil, dia mungkin akan dapat segera pulih. Tidak terjadi masalah terhadap Hyeobong. Dia baik-baik saja. Jadi, Tetua Moon
harus menggunakan isi dalam botol ini. Dengan jumlah darah yang ada di dalam botol ini, Moon Ranyong akan segera kembali pada kekuatan aslinya. Moon Ranyong tersentuh oleh kata-kata Chun Ye-won. Tuan Chun Ma, terima kasih. Minumlah. Heobong akan berada di dekat Anda untuk melindungi Anda, sehingga Anda dapat segera pulih. Maksudnya, sekarang aku harus meminum ini? Iya, jika kondisimu seperti ini, aku tidak bisa membawamu terbang untuk pergi dari sini. Heobong yang mengetahui bagaimana rasanya terbang bersama Chun Ye-won bergidik. Iya cinta, jika kau tidak segera pulih, kau bisa saja mati saat terbang bersama Tuan. Moon Ranyong tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Heobong, tapi dia juga merasa perlu untuk segera pulih. Tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Yang mulia, sebelum itu, saya pikir kita harus membantu mereka keluar dari kota Datong. Orang-orang yang masih bertahan hidup, mereka tidak memiliki kekuatan dan mereka tidak bisa keluar dari tempat ini. Moon Ranyong merasa kasihan pada mereka karena mereka membiarkannya tinggal di dekat tungku. Heobong menatap Chun Ye-won dan bertanya, Tuanku, apakah itu tidak apa-apa? Jika ingin membantu mereka, maka rencana mereka akan tertunda. Chun Ye-won melihat ke suatu tempat dan berkata, tentang itu, kalian tidak perlu khawatir. Ada suara mobil yang mendekat. Heobong mengerti apa yang dimaksud Chun Ye-won. Sekelompok 40 orang memakai jas dan helm pelindung memasuki pabrik. Mereka adalah tim murim yang diberi misi penyelamatan. Orang-orang yang selamat bersorak ketika mereka melihat regu penyelamat datang. Itu karena mereka berpikir bahwa Biro Pertahanan telah mengirim penyelamat untuk menyelamatkan mereka. Apakah benar di sini tempatnya? Iya. Titik sinyalnya menunjukkan tempat ini. Begitu mereka datang, mereka tidak segera merawat orang yang selamat, tetapi mereka sepertinya mencari sesuatu yang lain. Orang-orang yang selamat bertanya-tanya, mengapa mereka seperti itu? Lalu salah satu dari tim murim penyelamat melihat ke sebelah Chun Ye-won. Itu adalah tempat di mana mayat Cho Hyung-wan berada. Ketemu? Di mana? Itu. Atas teriakan itu, para prajurit murim berbondong-bondong ke arahnya. Seseorang melihat mayat Cho Hyung-wan. Itu adalah Hong Palson, kepala Asosiasi Murim Kota Beijing. Lalu dia segera memerintahkan seseorang untuk membawa mayat itu ke truk. Dan kemudian dia menatap Chun Ye-won dan Heobong dengan tatapan mata penuh amarah. Siapa yang melakukan ini? Atas pertanyaan itu, Heobong dengan santai menjawab. Maksudmu siapa yang membunuhnya? Aku yang membunuhnya. Kenapa? Arogan sekali kau. Apakah kau sudah merasa hebat? Hong Palson mendecakkan lidahnya pada cara Heobong menanggapi pertanyaannya dan segera memberikan perintah kepada para prajurit di belakangnya. Tangkap orang ini.